Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaati imma sunnatun muakkadatun au fardun. Salat jamaah itu sunnah muakkad atau fardu. Faqala al-Hanafiyah wal Malikiyah, berkata madhab Hanafi dan madhab Maliki, al-jama'atu fil faraidhi ghairil jum'ati sunnatun muakkadatun. Salat jamaah di dalam salat-salat fardu selain salat Jumat itu hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Bagi siapa? Lirrijalil aqilinal qadirina 'alaiha. Bagi orang laki-laki yang berakal yang mampu melaksanakan salat fardu secara berjamaah min ghairi harajin, tanpa ada halangan. Fala tajibu 'ala nisa, maka tidak harus. Di sini tajibu bermakna harus, bukan bermakna wajib ya. Karena memang pada dasarnya menurut pendapat madhab Hanafi dan Maliki, sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Fala tajibu, maka tidak harus. Ala nisa'i, bagi perempuan, wasibyani, anak-anak, wal majanini, dan orang gila, wal abid, budak, wal muqid, orang yang lumpuh yang nggak bisa berjalan, wal muqid, orang yang duduk karena kakinya lumpuh, wal maridi, orang yang sakit, was syekhil harami, dan orang tua yang sudah sampai pada usia jompo, wa maqtu'il yadi war rijli min khilafin, dan yang dipotong tangan dan kakinya min khilafin, secara bersilang. Yang kanan dipotong tangannya, yang kiri juga dipotong. Jadi kalau yang kanan, yang tangan itu kanan, yang kiri itu kiri. Berarti maqtu'un min khilafin. Wa kaunuha, adapun adanya salat jamaah itu sunnatun, adalah sunnah. Lianna, apa alasannya kok madhab Hanafi dan Maliki ini mengatakan salat jamaah itu sunnah muakkad? Ini alasannya, li'anna zahiril hadis sabiq, karena zahirnya hadis yang telah lalu yang sudah disebutkan. Apa itu? Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bi 25 darajat. Bahwasanya salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sampai 25 derajat. Au bi 27 derajatan, atau 27 derajat. Jadi hadis ini menurut pendapat madhab Hanafi dan Maliki, ya dulu menunjukkan, hadis tersebut menunjukkan, menjadi dalil ala anna sholata, sesungguhnya sholat fil jamaat, secara berjamaah, min jinsil mandubi laih, adalah dari jenis yang disunnahkan. Wa ka'annaha, dan seolah-olah sholatul jamaah itu kamalun zaidun ala sholatil wajibah, adalah penyempurna tambahan atas sholat sunnah yang wajib. Faka'annahu, seolah-olah, qala alaihi salatu wassalam, seolah-olah Rasulullah itu bersabda, sholatul jamaati, sholatal jamaati, sholat jamaah atau sholatul jamaati. Adapun salat jamaah, akmalu min sholatil munfarid, adalah lebih sempurna daripada salat sendirian. Wal kamalu, dan kesempurnaan itu, innama huwa syai'un zaidun al ijza, adalah bagian tambahan atas balasan. Wa yu'akkiduhu ma ruya min haditsin akhar, ini dalil tambahannya adalah hadis yang lain. Apa? Al jama'atu min sunanil huda, salat jamaah itu termasuk bagian dari sunanil huda, sunnah-sunnah petunjuk. La yatakhallafu anha illa munafikun, dan tidak menyalahi atau tidak melakukan salat jamaah illa munafikun, kecuali orang munafik. Itu dua alasan yang digunakan oleh madhab Hanafi dan madhab Maliki untuk mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Wa hadzal ra'yu, ini ya, pendapat ini menurut pendapatnya Wahab Az-Zuhaili, sudah ini pendapat ini la yasurruhu, sungguh
memuaskan kepada pendapat ini aula lebih utama min ghairihi dari selain pendapat ini, khususnya fi waqtinal hadir, di waktu sekarang, di waktu sekarang. Ya. Artinya apa? Pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Malik ini, mazhab Malikiyah ini pendapat yang cocok ya, yang memuaskan menurut pendapatnya Wahab Az-Zuhaili ketimbang pendapat mazhab-mazhab yang lain, khususnya jika pendapat itu dikaitkan atau dikonekkan dengan zaman sekarang. Kenapa? Haitsu isdahamatil istighal wal irtibat bimawa'idin amalin muayyanatin. Karena saat sekarang itu orang sibuk dengan beragam hubungan, kesibukan dan janji-janji tentang perbuatan tertentu, janji bisnis, janji kerja dan lain-lainnya. Sibuk sekali. Jadi itu cocok, hukum sunnah muakkad itu cocok bagi orang zaman sekarang yang sibuk dengan beragam hal yang berkaitan dengan urusan hubungan-hubungan bisnis, niaga dan lain-lainnya, yang sekiranya kalau kemudian itu tidak disunnah muakkadkan, itu menjadi beban bagi mereka, misalnya kalau diwajibkan. Fa in tayassaru li wahidil musyarakah fil jamaah wajib tahqiqan li syairil Islam. Ini ya. Tahqiqan li syairil Islam. Andai kata kemudian tayassaro gampang li wahidil musyarakah bagi salah satu musyarakah, persekutuan, perkongsian atau kelompok atau kerja atau korporasi fil jamaah untuk melakukan salat jamaah, wajib tahqiqan li syairil Islam, maka harus, ini bukan bermakna wajib ya, bermakna harus, tahqiqan untuk melaksanakan salat jamaah li syairil Islam, untuk syiar Islam. Jadi sesibuk apapun, kalau kemudian ada satu korporasi merasa mudah melakukan salat berjamaah bersama karyawan, maka diharuskan untuk melaksanakan salat jamaah sebagai syiar Islam. Demikian pandangan mazhab Abu Hanifah dan Malikiyah terkait hukum salat berjamaah. Semoga bermanfaat.